Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck one, the mouse ran down. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Lebih banyak tentang apa yang dimaksud dengan khitoh Nahdlatul Ulama. Selama ini kita tahu bahwa NU mengambil strategi politik atau sebuah pilihan politik untuk melakukan khitoh Nahdlatul Ulama, dan itu diputuskan pada Muktamar ke-27 yang dilaksanakan di Situbondo pada tahun 1984 dan diterbitkan sebagai upaya memahami kembali makna khitoh ke 1926. Jadi langkah strategis yang dipilih ini adalah penyelamatan NU dari terjangan-terjangan politik. Khitoh itu berisi tentang 9 hal, diawali dari surat kutipan atau pencantuman surat Al-Maidah ayat 48 dan 49. Kemudian pada bab 1, pada angka 1 itu ada muqaddimah. Kemudian angka 2, 9 hal itu ya. 1 muqaddimah, yang kedua pengertian khitoh NU, dasar-dasar paham keagamaan NU. Kemudian yang keempat sikap kemasyarakatan NU. Kemudian yang kelima perilaku yang dibentuk oleh dasar keagamaan dan sikap kemasyarakatan NU. Kemudian yang keenam adalah tentang ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh NU. Yang ketujuh, fungsi organisasi dan kepemimpinan ulama di dalamnya. Yang kedelapan, Nahdlatul Ulama dan kehidupan berbangsa. Yang ke-9 atau yang terakhir adalah ikhtitam, khotimah atau penutup. Baik, kita mulai dari yang pertama, muqaddimah. Bahwa kita tahu NU adalah didirikan atas dasar kesadaran dan keinsyafan bahwa manusia hanya bisa memenuhi kebutuhannya bila bersedia untuk hidup bermasyarakat. Dengan bermasyarakat, manusia berusaha mewujudkan kebahagiaan dan menolak bahaya terhadapnya. Maka dari itu, persatuan, ikatan batin, saling bantu-membantu, dan sekataan merupakan prasyarat dari tumbuhnya persaudaraan atau al-ukhuwah dan kasih sayang yang menjadi landasan bagi terciptanya tata kemasyarakatan yang baik dan harmonis. Nah, di sini NU sebagai sebuah organisasi jam'iyah diniyah adalah wadah bagi para ulama dan pengikut-pengikutnya yang didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 atau tepatnya tanggal 31 Januari 1926 dengan tujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menganut salah satu mazhab 4, masing-masing adalah Imam Abu Hanifah An-Nu'mani, kemudian Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambali. Serta untuk menyatukan langkah para ulama dan pengikutnya itu melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia. Maka NU dengan ini itu merupakan gerakan keagamaan yang bertujuan untuk ikut membangun dan mengembangkan insan dan masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
cerdas, terampil, berakhlak mulia, tentram, adil, dan sejahtera. NU mewujudkan cita-cita dan tujuannya melalui serangkaian ikhtiar yang didasari oleh paham keagamaan yang membentuk kepribadian khas NU, dan inilah yang kemudian disebut sebagai Khithah Nahdlatul Ulama. Dimulai dari sebuah ayat yaitu Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Dan yang berarti ya, wahai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakanmu berbangsa-bangsa, laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu bermacam-macam bangsa dan suku agar kamu saling mengenal, ta'arofu. Sesungguhnya yang orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah bukan sukunya, bukan golongan kita, tapi yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Ini di surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian disambung lagi dalam surat berikutnya Al-Hujurat ayat 10. Bukan ayat berikutnya, ayat sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ini ayat 10 ya, Al-Hujurat. Yang berarti sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu bersaudara, maka berbuat baiklah di antara sesama saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ini dua-duanya adalah ayat Al-Quran yang sangat kuat ya, dalil yang tidak terbantahkan karena tidak perlu sanad, tidak perlu rawi dan lain-lain. Nah, yang kedua ini ada dalil secara hadis, yaitu yang menurut hadis. Hadisnya ini hadis muttafaq alaih yang artinya sahih. Dua orang yang terjamin yaitu Bukhari dan Muslim. An Abi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dan wa shabbaka bainahu wa shabbaka baina asabihi, yang artinya wahai Musa bahwa Rasulullah bersabda, orang mukmin satu sama lain bagaikan bangunan yang saling memperkuat atau memperkokoh, sabdanya Rasulullah sambil menjadikan jari jemarinya. Ini riwayatnya muttafaq alaih yang artinya sangat kuat ya. Kemudian pada hadis berikutnya, sataftariku ummati ala salasi wa sab'ina firqatan an-najiyatu minha wahidatun wal baquna halka. Qila wa man an-najiyah? Qala ahlus sunnati wal jamaati. Qila wa mas sunnatu wal jamaah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Yang artinya dalam hadis itu bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan yang selamat di antara sekalian itu hanya satu, sedang yang selebihnya akan celaka. Saat ditanyakan siapakah yang satu itu, Rasulullah menjawab ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian ditanyakan lagi, apa itu ahlus sunnah wal jamaah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ialah pijakanku dan sahabat-sahabatku. Jadi ini ayat ini yang hadis ini yang menguatkan tentang perjuangan Islam itu tidak ada habisnya, bahkan langsung diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di berikutnya hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu may ya'ish minkum fa yara ikhlaqan katsira fa alaihi wa fa alaikum bisunnati wa sunnatil jamaah wa sunnatil khulafa'ir rasyidin wal mahdina min ba'di abdu 'alaiha bin nawajih. Ya. Yang artinya Rasulullah bersabda, sungguh orang yang masih hidup di antara kalian bakal melihat perselisihan yang banyak, maka peganglah sunnahku dan sunnah Khalifatul Rasyidin
yang menjadi petunjuk sesudahku, maka genggamlah dia kuat-kuat, kemudian bantulah prosesnya sampai ke kemudian. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Daud. Kemudian pada ayat berikutnya Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan atau nasib suatu kaum atau suatu masyarakat sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Kemudian apa bunyinya surat Allah Ar-Ra'd ayat 11, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairu amman as-sama bunyanahu ala syafa jurufim harim fanharabbi fi nari jahannama wala yahdin nauma adz-dzalimin. Yang artinya itu, maka apabila Allah mendirikan bangunan di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya, itu yang baik. Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Taubah ayat 19. Oke, masih dalam rangkaian khitoh, NU Nahdlatul Ulama itu dalam hal sikap kemasyarakatan mengambil yang pertama adalah sikap tawasud dan i'tidal. Yang intinya adalah bagaimana cara menjunjung tinggi keharusan adil lurus di tengah kehidupan bersama. NU sangat masif. Yang pertama adalah sikap tawasud dan i'tidal. Tawasud itu dari kata tawas atau yang artinya bundar. I'tidal itu artinya lurus, jejak. Sikap tengah yang berintikan kepada prinsip menjunjung tinggi keharusan dipandang adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan berbangsa. NU dengan sikap datar ini akan selalu menjadi kelompok panutan yang siap membangun serta menghindari dari segala pendekatan dan segala tatarruf atau ekstrim. Sikap tasamuh atau toleran, yaitu adanya perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat buruk atau menjadi khilafiyah, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan. Yang ketiga adalah sikap tawazun, yang artinya berimbang dalam berkhidmah, menyerahkan ke khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala, hikmah kepada sesama manusia serta hikmah kekurangan hidupnya. Mereka menjelaskan kepentingan itu pada masa kini dan masa yang akan datang. Poin kelima di dalam khitoh NU itu isinya adalah perilaku yang dibentuk oleh dasar keagamaan dan sikap kemasyarakatan NU. Oke, mungkin itu dulu yang dapat kita sampaikan tentang khitoh NU. 4 hal berikutnya akan kita sampaikan pada video selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.